Budaya piknik sebelum bulan puasa tiba. Assalamualaikum Ces. Balik lagi di vlog Bibu. Naik-naik ke puncak gunung. Gunungnya tinggi sekali. Hari ini cuaca nggak mendung. Cocoknya piknik kali. Itu dia sepenggal pantun yang mendadak dari aku. Lumayan mikir ya karena bukan tukang pantun. Wargi-wargi Cianjur pasti udah pada tahu ya ini tuh jalan ke arah mana. Emang betul ya, sebelum kita menemukan tempat yang indah, kita tuh harus melalui jalan yang terjal, menikung, berbelok, menanjak, menurun terlebih dahulu. Pokoknya kalau mau lewat sini pastikan dulu kendaraan Anda sehat walafiat ya, Ces. Sebenarnya sih ya ada jalan yang lebih aman dan lebih normal. Tapi kalau ada yang susah, rumit dan sulit, kenapa harus yang gampang? Jadi, Ces, ini tuh jalur belakang menuju pintu tempat wisata Kebun Raya Cibodas Cianjur. Tapi hebat banget loh mobil aku ini, Ces. Ini tuh mobil udah tua banget ya, tapi bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, sebelumnya nih kita tuh disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang hebat seperti ini ya. Yang bikin gak indahnya itu bangunan-bangunan yang semeraut ya di pinggir jalan. Ya, namanya juga di kampung ya, pasti bangunannya itu gak seestetik di perkotaan atau di negara luar sana. Panjang banget ya jalur perjalanan kita kali ini ya. Emang vlog kali ini tuh edisi panjang banget ya, kalian harus sabar aja nontonnya. Ces, tiap lewat ke jalan ini aku tuh selalu bertanya-tanya, siapa orang hebat yang menanam pohon secantik ini di pinggir jalan ini? Kenapa nggak semua jalan raya ditanemin pohon kayak gini? Ini tuh pohonnya bagus, Ces, cantik banget. Kalau aku naik motor ke sini biasanya aku berhenti dulu, Ces, di sini buat foto-foto. Tapi karena kali ini kita cuma numpang ya, naik mobil orang, jadinya kita nggak bisa seenaknya turun singgah dulu di sembarang tempat. Ya sudah deh ya, kita nikmati aja perjalanan ini dari dalam kaca mobil. Akhirnya setelah melalui jalur yang terjal dan panjang ini, kita menemukan juga nih ya pintu masuk Kebun Raya Cibodas. Jadi sedikit info nih, Ces, kalau kalian berwisata ke sini, lebih baik kalian tuh lewat jalur belakang. Karena lewat jalur belakang kalian tuh bisa bawa masuk kendaraan kalian. Beda dengan gerbang utama, kalian itu harus parkirin kendaraan kalian di luar. Lewat pintu utama itu tiketnya lebih mahal loh, Ces. Beda kalau kita kesini lewat jalur belakang, kita tuh dianggap warga sekitar, Ces. Makanya tiketnya bisa lebih murah. Lewat belakang juga kita nggak capek loh jalan-jalan, karena kita bisa bawa kendaraan kan ya. Kita bisa berhenti di mana saja sesuka hati kita loh, asalkan kita tetap memenuhi tata tertib dan aturan yang berlaku di tempat wisata ini ya. Dan yang paling pentingnya itu jangan buang sampah di mana saja ya. Kalian harus bawa pulang kembali sampah-sampah kalian yang kalian bawa ke sini. Nah ya, karena aku bukan supirnya, jadi terserah supir lah ya mau kemana, ini aku ngikut aja. Karena ini saudara-saudara aku kebanyakan tuh belum tahu ya yang ada di Cibodas tuh apa aja. Jadi tuh supirnya sengaja keliling-keliling dulu biar kita lihat tuh ada apa aja sebenarnya di sini. Sebenarnya ini tuh luas banget ya, Ces. Tapi setiap kesini aku tuh belum pernah loh jalan-jalan full ke semua area. Yang paling ikonik di sini ya Rumah Kaca dan Kebun Sakura. Sebenarnya banyak juga curug-curug di sini dan hutan lindungnya. Tapi karena jauh banget ya, kita tuh nggak bisa full keliling dengan kendaraan di sini. Jadi untuk beberapa tempat tuh kita harus jalan kaki dan prepare. Karena kita kesini tuh cuma buat piknik ya, makan-makan aja dan healing, santai-santai gitu ya, ngasuh bocil. Jadi kita nggak prepare untuk naik gunung lebih tinggi ataupun pergi ke curug-curugnya. Dan sayang banget nih hari ini Taman Sakuranya tuh lagi ditutup, Ces. Jadi kita nggak bisa ke sana deh. Katanya sedang ada perbaikan apa gitu ya, dan jalannya itu di portal. Padahal anak aku tuh paling seneng banget
banget ke Cibodas tuh, ke area Taman Sakuranya. Karena di sana anak aku bisa berenang di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Nah, Ces, ini kita melewati pintu utama ya, gerbang utama dari Kebun Raya Cibodas. Nah, kalau kalian lewat sini kalian cuma bisa jalan kaki ya. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa sewa nih ya. Di sini banyak skuter dan mobil warawiri. Selama kesini aku juga belum pernah sih ya sewa-sewa kayak gitu, karena ya aku mikirnya kayaknya mahal deh. Biasalah ya kalau kau mendang-mending itu mikirin banget budget kalau misalkan pergi-pergi kemanapun. Jadi mendingan kayak gini deh ya, kita keliling-keliling dengan kendaraan kita sendiri saja. By the way, pohonnya besar-besar banget ya, hijau, rindang, sejuk, enak banget gitu ya dipandang. Selalu pertanyaan di otak aku itu, siapa yang nanam ini semua? Apakah ini sengaja dirancang gitu oleh manusia, atau emang ini tuh tumbuh liar gitu saja dulunya di sini, karena ini emang hutan lindung. Jadi ini tuh salah satu hutan cagar alam di Cianjur, Ces. Masih banyak banget spesies tumbuhan dan binatang yang hidup di sini. Tapi untuk bisa menemui hewan-hewan yang ada di sini, kita tuh perlu lebih effort gitu ya, masuk ke pedalaman-pedalamannya nih. Tapi sesekali nih ya, kalau kalian beruntung, di pinggir-pinggir jalan ini tuh suka ada kera, monyet yang lagi pada cari makan. Sepanjang perjalanan nih ya, kali ini aku tidak menemukan nih ya kera-kera berkeliaran di sini. Kayaknya ada jam-jam tertentu deh mereka turun ke jalan. Kebayang gak sih, Ces, kalau hutan seseger ini tuh dibabat habis dan diratakan? Aduh, nggak tahu lagi deh ya mau kayak gimana. Udah mah tinggal seuprit gitu ya, terus dicaplok lagi nanti ya sama orang-orang serakah, dijadiin perumahan. Wah, tidak ada tuh, tidak boleh. Mudah-mudahan aja ya tempat-tempat seperti ini tuh selalu ada dan selalu terjaga. Apalagi Kebun Raya Cibodas ini terletak tepat di lereng Gunung Gede. Nah, ini kita udah sampai, Ces, ya, untuk ngampar-ngampar estetik ala-ala orang gitu ya, piknik-piknik. Kita cari tempat yang lapang dan teduh, dan cari tempat yang jarak pandangnya tuh luas banget. Tuh, Ces, ternyata adik dan keluarga aku udah milih tempat nih. Udah dadah aja dari jauh. Ya udah kita samperin. Tuh ada Samara yang kayaknya happy banget datang ke sini. Yuk kita mulai nih ya gelar tikarnya. Tapi ini bukan tiker sih ya, ini tuh spanduk produk. Niat estetik malah kayak gembel ya. Gak apa-apa ya, kita memanfaatkan apa yang kita punya. Mungkin buat sebagian orang ini tuh barang sepele, tapi ini tuh bermanfaat banget buat kita. Dan Jess, ini tuh yang pertama kali juga buat aku kesini bareng adek aku, bareng keponakan aku, bareng ibu aku, bareng pokoknya keluarga aku deh. Biasanya kalau aku kesini tuh nggak formasi lengkap ya, cuma sama anak aku aja dan sama suami aku. Giliran udah lengkap formasi, suami aku yang nggak ikut. Malum ya kalau laki-laki pekerja itu sibuknya bekerja, jadi giliran ada piknik kayak gini dia nggak bisa ikutan. Nah, ini kita udah makan ya seadanya aja, aku nggak spill makanannya apa aja karena emang bener-bener seadanya. Nah, selesai makan nih ya, yang lain tuh mau pada jalan-jalan, kalau aku mah rebahan aja di sini ya, menikmati pemandangan dan orang-orang yang sedang bersukaria. Nah, ini anak aku lagi main sama Samara ya. Kalau punya bocil mah pasti seneng banget diajak ke sini, soalnya bebas berekspresi. Apalagi anak yang baru bisa jalan, wah pasti seneng banget lari-lari di sini. Di sini tuh banyak banget wisatawan asingnya, Ces, apalagi yang dari Timur Tengah. Kayak sekarang ini nih kita nggak sengaja papasan sama remaja-remaja dari Arab. Dan kebetulan banget mama aku tuh mantan TKW Arab, jadi dia ngerti bahasa Arab. Sebelum pulang nih, Ces, kita mampir dulu ke Rumah Kaca karena tadi tuh cuma numpang lewat doang ya, dan ini kita mampir singgah. Anak aku masih kalau nemu air pasti dia langsung nyebur. Karena kita gagal ya menuju Taman
Taman Sakura yang ada sungai jernihnya itu. Niatnya anak aku tuh pengen banget berenang di situ, tapi karena nggak jadi ya udah kita di selokan kecil aja. Tapi jangan salah, meskipun ini cuma selokan, tapi airnya tuh bersih dan jernih banget. Ini kita coba masuk ya ke rumah kaca, karena adek aku tuh belum pernah sama sekali masuk ke sini. Karena dia pikir rumah kaca tuh nggak ada apa-apanya, cuma kaca doang. Padahal banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari di sini ya, terutama tentang tanaman. Selain tanaman juga mereka menyediakan produk-produk homemade yang diproduksi oleh warga sekitar. Jadi kalau mau beli silahkan, kalau enggak pun ya enggak apa-apa, kita cuma lihat-lihat aja atau sekedar berfoto, selfie dan video. Dimana lagi ya kan ketemu kaktus segede ini tuh salah satu tanaman yang mencuri perhatian aku, Ces. Lagi fokus-fokusnya bikin video pada manggil pengen difotoin. Ya kalau mama ngapain lagi ya, pasti kalau kemana-mana tuh minta difoto. Kita mah anaknya ya jadi juru foto aja deh. Kasian banget akunya nggak ada yang fotoin, nggak ada yang pengertian. Punya ade juga lah, dia mah maunya difotoin doang. Giliran kakaknya minta nggak mau, dia males kabur. Ya gitu ya, kalau kakak ade pergi bersama itu pasti ada serunya, ada juga gitu berantem-berantemnya cuma gara-gara pengen difotoin doang. Ini aku mau balik ya ngecek anak aku, karena anak aku tuh dari tadi masih berenang, tidak beranjak ke daratan sama sekali. Kalau udah ketemu air ini tuh udah dunianya banget pokoknya. Dan bisa-bisanya nih anak aku nemu selada air. Dia petikin tuh dari pinggir-pinggir sungai dan dia kasih ke neneknya. Katanya mau dibawa pulang ke rumah buat lalapan. Dari jauh aku tuh udah manggil-manggilin untuk ngajak pulang, karena ini udah sore banget, Ces. Udah cukup ya waktunya kita pulang. Nah ini aku udah di mobil sama Ra, pengen duduk di depan bareng Bibu. Dan ini tuh kita lewat pintu depan ya pulangnya, karena aku tuh pengen ngeliat kalau misalkan lewat jalur sini tuh seperti apa ya, kita turutin ya. Selesai sudah vlog aku kali ini, Ces. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu komen, like, subscribe ya, nyalain juga loncengnya. Bye bye, Ces.